Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Aing! Mudik wangi! Siwangi! Tutup! Tutup tawe! Yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir menurut saya Pak Presiden tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame. Teman-teman, ada video yang menarik untuk kita simak dan kita bahas. Dimana beberapa hari yang lalu, ya sekitar 1 mingguan lah, Pak Prabowo VC atau telepon dengan Kang Deddy Mulyadi untuk segera ditarik ke pemerintahan, ke pusat. Luar biasa. Ada apa ya teman-teman ya? Apakah Pak Prabowo ini kewalahan ini untuk memperjuangkan hak dan kewajiban dari rakyat Indonesia? Oke, sebelum lanjut kita bahas, kita simak langsung videonya sama-sama. Ini dia videonya. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Salam hormat. Ya, terima kasih. Yang lebih menggetarkan sebenarnya seminggu yang lalu ya, Pak Prabowo kan bertelepon kepada Kang Deddy bahwa kapan bisa membantu pusat, Kang Deddy bisa membantu pusat. Saya pikir menurut saya Pak Presiden tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat karena proses di Jawa Barat itu baru berjalan 1-2 bulan. Biarkan Kang Deddy di situ menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sekarang seperti pengelolaan sampah, pengendalian banjir di Bekasi itu semua kali dikeduk. Terus bangunan liar yang tumbuh di atas tanah negara. Yang belum kita lihat adalah bagaimana kelanjutan pembongkaran pondok pesantren punyanya Rizik itu. Itu harusnya diperjelas, jangan karena Rizik pernah punya sejarah kedekatan dengan presiden, terus itu bisa diloloskan. Saya pikir kita harus adil gitu. Tidak ada soal kawan lawan, tapi kalau melanggar hukum itu harus diselesaikan. Jadi itu sebagai catatan bahwa pondok pesantrennya Rizik Syihab itu berdiri di atas tanah PTPN. Itu harus diselesaikan. Nah, kembali kepada Kang Deddy ya. Jadi ditarik saja, menurut saya ditarik saja ke pusat itu idenya. Jadi dibuatin call center saja di Istana Negara. Setiap ada keluhan dari masyarakat itu masuk ke call center. Jadi nanti call center di breakdown ke bawah itu dari daerah mana. Sehingga bupatinya langsung bisa bergerak atau gubernurnya yang bergerak. Jadi apa? Gemanya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini bisa menusantara gitu. Nah, dijadiin role model saja Jawa Barat ini supaya daerah-daerah lain itu bisa ikut serta gitu. Jangan malu-malu, nggak usah lah. Belajar saja, kalau nggak bisa kerja ya belajar gitu. Nggak usah gengsi-gengsian gitu. Ya kan seperti Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa anak itu kan fitrah dan sebagainya. Seolah-olah suci, nggak bisa. Loh, ini soal kedisiplinan itu sebuah pembelajaran, pembentukan. Ya buktinya sekarang hasilnya begitu luar biasa itu. Kenapa tidak itu? Kan tidak semuanya juga anak kita harus masuk pondok pesantren.
Saya bukan anti pesantren, tapi outputnya kemarin saya ngobrol juga kepada salah satu dosen IAIN Sunan Ampel. Emang sekarang Sunan Ampel punya daftar lulusannya itu jadi apa saja? Bengong dia ngeliat saya. Maksud Pak Biakto, loh kalau lembaga itu bagus, itu kan harus ada database. Bahwanya si A lulusan tahun ini sekarang ada di mana, jadi apa. Jangan-jangan dari sekian ratus ribu lulusan IAIN Sunan Ampel, mungkin nggak sampai 10% yang jadi guru agama. Gitu. Yang lain bisa macam-macam dan seberapa besar gagalnya di masyarakat kan harusnya termonitor. Tapi itu satu hal ya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi tentang itu. Nah, kembali lagi kepada Kang Deddy. Ini memang harus sekarang ini momentumnya menurut saya Pak Prabowo. Tarik ke pusat, dijadiin call center. KDM-nya itu dijadikan apa ya? Konsistensi, dedikasi, membangun. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi konsistensi, dedikasi, membangun untuk Indonesia. Ya, itu tadi videonya ya teman-teman ya, di mana Pak Prabowo ini ingin menarik Kang Deddy Mulyadi ke pusat untuk membantu memperjuangkan rakyat. Tapi benar yang dibilang oleh Bapak tersebut teman-teman, tidak perlu Kang Deddy ditarik ke pusat. Tugas Kang Deddy Mulyadi masih banyak di Jawa Barat. Jikapun mau menarik, tariklah ide, gagasan, ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Kita juga menunggu keberanian dari Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman ya, untuk mengambil kembali lahan yang dikuasai oleh Rizik Syihab. Karena itu adalah lahan pemerintah. Dan semoga saja dikembalikan ke fungsi asalnya sebagai penghijauan. Saya yakin teman-teman, Pak Prabowo juga berani bermanuver seperti Kang Deddy Mulyadi. Melakukan kebijakan berdasarkan pemikiran sendiri, bukan pemikiran dari kelompok-kelompok karena balas budi. Saya yakin teman-teman paham ya, kelompok-kelompok balas budi ya. Pokoknya semangat teruslah buat Pak Prabowo ya. Oke teman-teman, ada satu lagi video menarik di mana Kang Deddy Mulyadi menutup tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, yang baru-baru ini longsor dan mengakibatkan puluhan korban jiwa, bahkan ada yang hilang teman-teman. Oke, kita simak dulu videonya sama-sama ya. Silahkan. Jadi Kang Deddy itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Aing! Mudik wangi! Sewangi! Tutup! Tutup tawe! Iya. Udah. Jadi kami minta jangan hanya ditutup Pak, tapi tindak lanjuti ini masuk ke proses hukum. Jadi jangan hanya sekedar ditutup selesai, tapi tindak lanjuti ini. Karena mohon maaf, data yang sebenarnya tentang gunung ini ada di saya. Ini milik Desa Bantaragung Pak. Keadilan tidak terjadi. Saya minta diganti dari dulu. Sekarang udah ini udah telat. Padahal saya sebelum ini udah laporkan juga berapa orang yang meninggal. Kalau ngaku Siliwangi, bener lah Siliwangi yang bener, jangan pakai ikat cuma putih saja. Dalamnya masih Kurawa, jangan. Harus benar-benar Siliwangi. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang ditekankan gitu Pak? Khususnya Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan, pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Gitu. Cukup kan? Cukup Pak. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Karena diperkirakan masih ada 8 warga ya yang tertimbun di longsoran ya, dan kita sedang melakukan persiapan. Pak Ade, persiapan apa saja yang dilakukan ini untuk kelanjutan evakuasi pagi ini? Siap, terima kasih Bapak. Jadi untuk pagi ini kita melaksanakan evakuasi pencarian dan pertolongan terhadap yang diduga ada 8 korban di dalam tumpukan batu-batuan. Jadi kami membuat satu rencana operasi. Ya. Ada 2 workset yang kami tentukan untuk
evakuasi pada hari ini Ya. di workshop A dan workshop B. Kami menentukan setiap workshop ada safety officer Ya. di setiap masing-masing workshop Ya. yang akan memberikan informasi di lokasi kejadian longsor. Ya. Jadi saat ini sedang clear up dulu ya. Siap Bapak, Ya, siap. ada truk yang ketimbun juga, kita geser. Siap. Dan kemungkinan jam berapa efektif evakuasi dilaksanakan? Siap. Jadi untuk pagi ini kita melaksanakan penggalian atau penyisiran material, tumpukan material Ya. untuk bisa masuk ke dalam satu lokasi tumpukan yang lebih banyak. Ya. Kemudian kami untuk hari ini dibagi menjadi 2 sorti. Ya. Tadi jam 8 sampai dengan nanti jam 2. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolda Jabar, Bu Kapolresta Cirebon, dan seluruh jajaran yang telah bertindak tegas dengan melakukan mentersangkakan pengelola tambang Gunung Kuda Cirebon dan melakukan penahanan. Semoga seluruh langkah-langkah ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh para pengelola tambang untuk tidak bertindak sembarangan, mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan para pekerjanya, dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan, dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI yang turut bersama-sama Polri melakukan langkah-langkah penanganan, dan teman-temanku BPBD Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita, termasuk teman-teman di Kabupaten Cirebon, saya ucapkan terima kasih. Semoga seluruh langkah dan kerja kita menjadi jalan kebaikan bagi kita. Dan saya juga minta kepada jajaran Perhutani untuk segera mengevaluasi berbagai kerjasama penambangan di wilayah kehutanan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Saya minta Perhutani kembali lagi menjadi mengelola hutan, bukan mengelola tambang. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mari kita jaga alam semesta. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan bersama kita. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, ya, 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas, ya. Kamu terus sekolah ya, sekolahnya nanti saya yang biayain sampai selesai. Ini bekal untuk, kan mamanya nggak bisa ngasih uang lagi. Pegang untuk bekal sekolah, ya. Udah kamu ini. Itu bekal sekolah ya, kan biasa dikasih mama per hari berapa? 20.000 itu bekal pengganti mama. Sampai kamu selesai itu cukup. Ya, setahun lagi berarti kan? Baru masuk kelas 1. Kelas 1 ya udah itu cukup. Nanti datanya dimasukin, nanti dikirimin tiap bulan dia sekolah dan biaya makannya ya. Karena kan sekolahnya harus ada yang terusin sekolah. Mama adalah orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Rela berjualan sampai tertimpa longsor batu demi anak-anaknya. Itu orang luar biasa. Sudah berapa lama jualan di sini? 22 tahun. Berarti waktu saya dulu pernah ke sana pernah ketemu berarti. Ya mungkin ketemu. Kemungkinan yang masih di dalam 11 juga. Nanti kalau ada waktu nanti hari ya mudah-mudahan bisa ketemu segera, walaupun kan untuk menemukannya susah ya karena ngeri juga. Ya minta doanya aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada mujizat ya. Sekolahnya jauh dari sini. Enggak dekat di SKB di seberang jalan. Ketika sekarang baru masuk kelas 1 sekarang. Lulusan SMP tahun ini. Mau kelas 2, mau kelas 2. SMA negeri. Negeri mana?
udah puputang. Sebelum berangkat kemarin jualan, mamahnya ada cerita apa? Ada agak beda nggak? Ada. Bedanya apa? Ya kayak ngerasa capek terus biasanya tuh kalau mau berangkat tuh kan mampir dulu ke rumah Kak, mama berangkat gitu. Pas hari itu kejadian tuh mama enggak. Oh, nggak mampir. Langsung aja. Saya sama sekali. Oh, jadi pagi itu biasanya suka mampir, kemudian waktu itu nggak mampir. Terus mamanya cerita udah capek, jualan terus. Sakit berhubung itu berhubung keluarga jadi paksa untuk Iya, jualan. karena menghidupi 4 anaknya. Yang sekarang tinggal 1 yang masih sekolah. Yang mau ke Jepang itu siapa? Ayu. Kakaknya ada, udah seluruh sekolah. Udah. Lulus SMA. Ya udah. Perempuan juga. Udah sampai 1 tahun. Udah pelatihannya udah. Udah lulus pelatihan. Tinggal berangkatnya. Tinggal pemberangkatan. Pelatihannya di mana? LPK-nya. LPK-nya. Tapi sudah ada rencana kerja berangkat. Tadinya sih udah tapi diundur lagi lah. Rencananya belum ini kali ya. Ayo. Bapak kak adiknya, Saya kakak, yang kakak kandungnya. kakak kandungnya almarhum. Mudah-mudahan masih hidup ya. Mudah-mudahan. Ayo. Ayo, yang mau ke Jepang ini udah nggak apa-apa lagi. Ya, barusan kita simak videonya sama-sama ya teman-teman ya. Di mana Kang Deddy Mulyadi sudah menutup tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon yang mengakibatkan banyak korban jiwa di sana teman-teman. Ada puluhan, bahkan masih ada yang hilang. Dan alhamdulillah kepolisian di sana ya kan sudah menetapkan tersangka. Tersangkanya yaitu pemilik tambang dan kepala teknis yang ada di lapangan. Kang Deddy Mulyadi juga sudah mendatangi keluarga korban ya teman-teman ya. Bahkan memberikan jaminan untuk hidup dan biaya sekolah. Kita doakan semoga para korban diterima amal ibadahnya ya teman-teman ya. Semoga husnul khotimah. Dan keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah longsornya tambang galian C di Gunung Kuda Cirebon. Amin Allahumma amin. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.